Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak-anak? Baik semua kan? Nah, ini saya lagi kurang enak badan. Waduh, cepat sembuh ya. Jangan sampai Ya, Bu, sakit-sakit. makasih. Ya, jangan keluar terus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Saya, Oke, silahkan dipimpin teman-temannya buat berdoa. oke untuk mm, guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat, diberikan ilmu yang berkah. Doa mulai. Doa cukup. Oke, terima kasih buat Civan untuk mau memimpin doa. Ya, Ya, sama-sama. sebelumnya, pada ingat nggak minggu kemarin pada bahas apa ini materinya? Ingat nggak? Kayaknya enggak, Bu. Soalnya minggu kemarin saya enggak masuk. Waduh, ya udah deh. Minggu kemarin itu tentang user interface, tapi kita baru sebagian. Nah, ini kita akan membahas lebih lanjut tentang menerapkan berbagai struktur kontrol dari user interface. Oh, sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa ini yang nggak masuk? Novandaru ada? Ya, Civan ada? ada, Vanda? ada. Oh, oke. Ada yang nggak masuk ini temennya? Enggak masuk semua. Alhamdulillah, oke. Ya udah kita mulai materi pada pagi hari ini. Ini ada biodata saya, ada email saya. Nanti kalau ada yang pengen ditanyain bisa email ke saya, oke? Next, yuk. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini ada sebuah quotes yang sangat bagus dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Berarti pendidikan itu sangat penting dan kalian harus bersyukur dan memanfaatkan karena kalian bisa menuntut ilmu pada kali ini, oke? Mana? Lalu sebelumnya tujuan dari materi pada pagi hari ini yaitu yang pertama siswa mampu menjelaskan berbagai struktur kontrol. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan berbagai struktur kontrol dalam aplikasi antar muka. Oke, nanti pembelajaran pada pagi hari ini kita dimulai dari penjelasan di PowerPoint dulu ini. Lalu nanti ada kuis di Kahoot, nanti ada diskusi juga dan ada tugas dari Ibu, oke? Nah, pagi hari ini kita membahas tadi user interface kan, ada pengertiannya, tujuan, manfaat, dan conclusion-nya nanti. Oke, pengertian yang pertama yaitu, yuk, pengertian dari user interface. Pengertian antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya suatu solusi. Contoh konsep luas user interface mencakup aspek interaktif, sistem operasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol, mesin berat, dan proses kontrol. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat user interface berkaitan dengan ergonomik dan psikologi. Lalu, tujuan dari pembuatan user interface ada 6 ini.
Yang pertama, membuat input data masukan oleh user. Yang kedua, membuat program menjadi menarik. Yang ketiga, menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Yang keempat, memudahkan pembacaan data yang dihasilkan program. Kemudian ada efisiensi kerja yang dilakukan oleh user. Dan yang terakhir, memperkecil kesalahan input data yang dilakukan oleh user. Yang pertama, membuat input data masukan oleh user dulu. User interface yang baik adalah sebuah interface yang mudah dimengerti dan simple. User interface harus memberikan sebuah kemudahan bagi user untuk dapat berinteraksi dengan program. Nah, ini contoh user interface itu seperti kan kita melihat sebuah presentasi ini, misal ini ada tombol-tombol yang bisa diklik. Nah, ini adalah bagian dari user interface. Ups. Lalu yang kedua, ini membuat program menjadi menarik. Tujuan yang kedua adalah dari sisi seni atau estetik dari program. Kita dapat melihat setiap aplikasi baik web, desktop, maupun aplikasi mobile pastinya memiliki sebuah ciri khas interface tersendiri. Contohnya seperti Facebook. Facebook kan kalian tahu kan, Facebook itu warnanya biru. Temanya biru kan, ya nggak? Ya. Nah, contoh lagi Line. Line itu warna hijau. Kakao Talk, WeChat itu warna kuning. Apalagi coba Telegram, TikTok itu warna apa itu ya? Ungu tua gitu ya kayaknya. Hitam. Oh hitam, ya hitam. Telegram, Twitter, Biru. Traveloka, ya. Nah itu merupakan sebuah ciri khas. Shopee. Shopee warna apa? Hijau. Itu Tokopedia, mohon maaf. Oh iya, Shopee warna orange. oranye, oke. Nah itu merupakan ciri khas. Jadi itu tuh biar pengguna bisa mengingat dengan jelas. Jadi, oh Shopee warna orange. Nah, itu kan menjadi melekat di dalam ingatan user. Jadi, user dapat menjadi menarik untuk melihatnya. Oke. Yang ketiga nih, menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi tanpa user interface pada Linux seperti aplikasi Incoffeek atau aplikasi firewall tanpa user interface? Anda yang tidak biasa menggunakan terminal mesti akan bingung dan malas untuk membaca data dari terminal tanpa adanya user interface yang canggih untuk menampilkan data dan berinteraksi dengan komputer. Dengan adanya user interface, data dapat ditampilkan dalam bentuk grafis sehingga user dapat melihat langsung data yang ada pada program. Seperti misal CMD itu kan bentuknya tulisan aja. Nah, user yang belum mengerti itu akan kesulitan. Berbeda dengan localhost, my localhost. Nah, itu kan ada user interface-nya. Jadi user yang masih awam akan lebih cepat paham. Iya, betul sekali. Lalu yang keempat ini ada memudahkan pembacaan data yang dihasilkan program. Tujuan lainnya selain penampilan data adalah memudahkan pembacaan data dari sebuah program. Tanpa adanya user interface yang baik, diperlukan waktu yang lama untuk mengurutkan, mencari, atau memfilter data yang dihasilkan dari sebuah program. Dengan adanya user interface ini, tugas umum seperti mengurutkan data, mencari, atau melakukan filter data akan menjadi lebih mudah karena telah dihandle pekerjaannya oleh user interface. User hanya memilih menu pada user interface dan selanjutnya data akan diproses sesuai dengan kebutuhan user. Jadi user akan lebih mudah untuk memilih sesuatu seperti misal menu, ada login, ada sign up. Nah, user interface bisa langsung memilih antar keduanya itu. Jadi ada tombol user bisa dapat langsung klik apa yang user mau. Oke. Efisiensi kerja yang dilakukan oleh user. Dengan adanya user interface,
kerja dari user akan lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu ekstra untuk mengerjakan suatu tugas ekstra yang sebenarnya dapat dilakukan oleh user interface. Contoh, sebuah user interface yang baik pada aplikasi statistik penjualan akan dapat langsung menghasilkan grafik dan juga kurva mengenai ramalan penjualan tanpa harus diproses datanya secara manual oleh user. Tentunya akan sangat berpengaruh pada efisiensi waktu dari seorang pekerja tersebut, di mana dia dapat memanfaatkan waktu yang lain untuk melakukan tugas lainnya yang lebih penting. Jadi user itu bisa lebih ringkas waktunya jika user interface itu bisa menampilkan data-data yang sebenarnya user butuhkan. Jadi lebih efisien, oke. Dan tujuan yang terakhir, memperkecil kesalahan input data yang dilakukan user. Sebuah user interface yang baik dapat mengurangi kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user. Sebagai contoh, user interface pada aplikasi Facebook yang berupa update status. Kalian mesti pernah kan update status di Facebook? Nah, user interface tersebut dapat membatasi masukannya berupa teks, gambar, atau mungkin video. Oke. Lalu manfaat dari user interface. Manfaat dari user interface untuk menghubungkan atau penerjemah informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer sebagai mekanisme interrelasi atau integrasi total dari perangkat keras dan lunak yang membentuk pengalaman berkomputer. Nah, ini ada contoh struktur desain user interface. Ini ada struktur dari menu utama. Jadi menu utama admin dan menu user itu berbeda. Nah, ini ada bedanya, ini ada login user, di admin ini tidak ada. Lalu ini ada struktur menu admin. Jadi itu sangat terstruktur. Ini ada kode buku. Nah, ini kan dari admin ya. Nah, ini ada contoh struktur desain input. Bahkan halaman login admin dan user itu juga berbeda. Biar tidak bingung. Jadi ini ada desain outputnya. Nah, kalau ini jelas berbeda karena daftar penyewa, daftar persewaan itu juga berbeda. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh desain user interface. Ini yang terbaru ini zaman sekarang itu user interface yang laku di pasaran itu minimalis dan warnanya soft seperti ini. Kalian bisa pelajari ini. Oke. Quiz time. Silakan buka Kahoot terlebih dahulu. Buka kahoot.it. Sudah. Sebentar. Scanner. Nah, ini scanner itu termasuk dalam perangkat apa? Perangkat berbahaya. Ya. Salah terus. Scanner kan, misal print itu keluaran. Nah, scan kan kita memasukkan sebuah data, makanya scan itu termasuk perangkat masukan gitu. Oke. Lanjut ya. Nah. Ini yang terakhir nih. Manakah di bawah ini yang merupakan komponen dari user interface? Sama itu jawabannya. Nah, kita itu membuat user interface untuk mendapatkan apa dari user? Tahu.
Wah, benar sekali. Oke, mari kita lihat skornya. Di urutan kedua, ada siapa? Ada Fortuna di urutan kedua. Wah, juaranya adalah Mi. Oke, Mi nanti hubungi saya ya untuk mendapatkan hadiah. Oke. Ya, Oke, kembali ke materi. Nah, kan tadi udah kuis kan. Sekarang ada pertanyaan mungkin? ya itu kayak berarti kayak semua aplikasi itu mesti ada user interface-nya. Iya dong. Jadi biar memudahkan. Jadi tanpa kita sadari itu semuanya itu udah ada user interface-nya. Bahkan Word, PowerPoint itu ada user interface-nya, desainnya. Jadi biar kita mudah mencari tool, mencari fitur-fitur yang akan kita cari gitu. Oke Bu, makasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Ya itu aja saya. Oke. Kalau gitu, coba kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah saya jelaskan. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Apa? Yuk. Nih, Ayo. saya pilih aja ya. Yuk, Fortuna, coba disimpulkan. Nah, kita aja. Jadi user interface itu membantu kayak kita ya, kayak sasaran itu untuk mempermudah dalam penggunaan sebuah aplikasinya. Jadi nantinya mudah diingat, mudah digunakan, dan lebih efisien. Pinter, pinter, pinter. Oke, benar sekali. Jadi itu kesimpulan dari materi pembelajaran yang saya ajarkan pada pagi hari ini. Nah, nanti akan saya kasih tugas. Deadline-nya 1 minggu, tenang aja. Nanti cek di grup WA saja ya. Nanti akan saya kirimkan Ya, di grup WA. Oke, nanti penilaian yang akan saya terapkan juga dari kuis tadi juga ada penilaian plusnya. Nanti juga dari tugas itu ya. Oke. Kalau udah nggak ada yang mau bertanya, saya tutup ya pada pembelajaran kali ini. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya semuanya.